masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, coba kita lihat sekelilingnya. Ada yang tidak hadir? Ada Bu. Baiklah, untuk lebih jelasnya Ibu akan melakukan presensi kepada kalian terlebih dahulu. Rido, Sania, Roy, Dame, Unila, Putri, saya Bu. Anissa, saya Bu. Eva, Dini, Satu. Baiklah anak-anak, untuk menumbuhkan semangat kalian, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Garuda Pancasila, 1, 2, 3, ya. Baiklah anak-anak, silakan duduk. Di sini Ibu akan memberikan kalian sebuah motivasi. Roy, bisa dibaca? Baik, motivasinya adalah belajar adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Jadilah setiap pelajaran sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Ada yang bisa mengartikan motivasi tersebut? Roy? Baik, artinya adalah belajar adalah proses seumur hidup yang dapat membuka pintu kesempatan dan membawa kita lebih dekat pada hidup. Baiklah, jawaban dari Roy. Selanjutnya di sini Ibu akan bertanya kepada kalian. Masih adakah yang ingat materi kita pada minggu yang lalu? Masih Bu. Roy, apa yang ingat? Materi kita minggu lalu adalah posisi strategis dan potensi sumber daya alam. Baiklah, di sini Ibu akan menunjukkannya. Di sini minggu yang lalu kita belajar tentang posisi strategis Indonesia dan potensi sumber daya alam. Itu dapat mencakup pada letak Indonesia secara astronomis, geografis, geologis, serta pengertian dan klasifikasi sumber daya alam dan pengelolaan sumber daya alam serta permasalahannya. Baiklah anak-anak, untuk yang materi yang sekarang, Ibu akan menjelaskan tentang flora dan fauna di Indonesia. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan capaian, tujuan serta manfaat dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Capaian pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu pada akhir KTM, peserta didik mampu menjelaskan pengertian flora dan fauna, mampu menjelaskan arti penting flora dan fauna bagi kehidupan, peserta didik mampu mengidentifikasi flora dan fauna di Indonesia, dan peserta didik mampu menganalisis kasus terkait permasalahan yang dihadapi oleh flora dan fauna di Indonesia, dan mampu menciptakan ide kreatif mengenai kasus serta mempresentasikannya di depan kelas. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik mampu memahami pengertian flora dan fauna. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan arti penting flora dan fauna bagi kehidupan. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi flora dan fauna di Indonesia, serta peserta didik mampu menciptakan ide terhadap permasalahan yang dihadapi oleh flora dan fauna di Indonesia. Nah, untuk manfaat pembelajaran ini yaitu agar peserta didik mampu memahami pengertian flora dan fauna. Yang kedua, agar peserta didik mampu menjelaskan
permasalahan yang dihadapi oleh flora dan fauna di Indonesia. Nah, terkait flora dan fauna, Ibu mau nanya kalian, apa perbedaan flora dan fauna? Flora itu adalah berupa tumbuhan, fauna itu berupa hewan. Baiklah, sini Ibu akan menjelaskannya lagi. Jawaban dari Dame itu benar. Fauna itu segala jenis hewan yang ada di muka bumi, sedangkan flora yaitu segala jenis tumbuhan yang ada di muka bumi. Yang kedua, Ibu mau nanya sama kalian, pernahkah kalian melihat binatang di kebun binatang? Pernah. Maksudnya, pernahkah kalian melihat binatang langka di kebun binatang atau di televisi? Apa yang membuat mereka itu mewah menurut kalian? Karena mereka langka. Selain itu, Karena sering ditemukan. untuk perkembangan biaknya udah lebih susah karena langka, jadi itu menurut mereka jadi istimewa. Atau mungkin ada ciri khas lain dari mereka. benar. Dan di sini gua akan menambahkannya itu, kenapa mereka langka? Karena mereka terancam. Banyak dari mereka ini kayak mau punah gitu, sehingga keberadaan mereka penting untuk upaya konservasi dan berkontribusi sebagai keseimbangan ekosistem di habitat asal mereka. Yang ketiga, itu menanya bagaimana cara kita mencegah flora dan fauna di sekitar kita. Dengan cara melindungi, Dame, melindungi dan mencegah agar tidak punah. baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan memberitahu kalian terkait evaluasi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu teknik penilaian yang digunakan pada materi flora dan fauna di Indonesia. Teknik penilaian yang Ibu lakukan yaitu berupa tes secara lisan, maksudnya yaitu anggota kelompok menjawab LKPD dan dipresentasikan secara kelompok di depan kelas. Dan selanjutnya teknik tes tertulis, yaitu kalian menjawab soal pada kuisis yang Ibu bagikan nanti. Baiklah, anak-anak, di sini Ibu akan menayangkan presentasi mengenai flora dan fauna di Indonesia. Roy, bisa dibacakan? Pengertian flora dan fauna. Pengertian flora secara umum adalah segala jenis tumbuhan serta tanaman yang ada di muka bumi, dan fauna adalah segala jenis hewan yang hidup di muka bumi. Flora dan fauna memiliki jenis yang begitu banyak dan beragam sehingga tidak lagi terhitung jumlahnya. Beragam hewan dan tumbuhan tersebut memiliki tempat tinggal yang beragam, mulai di laut atau bisa ada di darat. Selanjutnya, materi tentang arti flora dan fauna bagi kehidupan. Ada yang mengerti apa maksud dari sumber bahan makanan? Sumber yang berasal dari tumbuhan bumi. Selanjutnya, sumber daya ekonomi. Ada yang mengerti arti flora dan fauna itu sebagai sumber daya ekonomi?